Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa, jumpa lagi dalam acara favorit kita Qalbun Salim NTV dan telah hadir bersama saya kali ini Ustadz Alih Marus LC. Dan topik yang akan kita bahas kali ini yakni tenggelam dalam dunia. Daripada kita terlalu lama penasaran tentang apa sih tenggelam dalam dunia itu, langsung saja kita tanyakan kepada beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jadi ini Ustadz, kita itu penasaran Ustadz, apa sih tenggelam dalam dunia itu? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan secara garis besar apa itu tenggelam dalam dunia. Baik, tenggelam dalam dunia topik kita kali ini. Secara garis besarnya begini, kita hidup di dalam dunia, kita dikelilingi oleh dunia. Ibaratnya sebuah kapal itu yang berada di tengah laut, ya kan? Kapal itu bisa berlayar kalau berada di tengah lautan. Maka kapal itu bisa memanfaatkan air laut untuk menyeberang, mengangkut barang, mengangkut manusia dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi ketika air laut itu masuk ke dalam kapal? Pasti kapal akan rusak, akan tenggelam. Begitupun manusia. Kita hidup di tengah-tengah dunia, tetapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Kalau dunia sampai masuk ke dalam hati kita akan binasa, kita akan hancur, akan mati, dan akan tenggelam dalam dunia ini. Nah, insya Allah kita akan berbicara seputar itu. Nah, jadi Ustadz, dunia itu apa sih Ustadz? Mungkin ada tentang Quran atau hadis yang menjelaskan tentang apa dunia itu Ustadz. Baik, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, jumpa lagi pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali, berjumpa lagi lewat layar kaca Anda. Semoga pertemuan kita, pengajian kita, acara kita Qalbun Salim semakin bermanfaat, semakin membawa ketenangan dan pencerahan di dalam kehidupan dan hati kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih bertakwa, lebih baik lagi, menjadi manusia dan hamba Allah yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, sesuai yang sudah dijelaskan oleh host tadi bahwasanya tema hari ini adalah tenggelam dalam dunia. Kita sudah ibaratkan tadi, kita hidup ini di tengah-tengah dunia. Kita tidak mungkin tidak butuh dunia. Kita butuh karena kita memang hidup di alam dunia dan dikelilingi oleh dunia. Ibaratnya adalah sebuah kapal yang berada di tengah lautan. Kapal itu bisa berjalan, bisa berlayar, bermanfaat untuk mengangkut barang, mengangkut manusia, menyeberang dan lain sebagainya. Kalau kapal itu berada di atas air. Air laut itu ibarat dunia.
kita ibarat kapalnya. Tapi kalau kapal itu sampai kemasukan air, airnya masuk ke dalam kapal, maka yang terjadi kapal itu akan tenggelam. Kapal itu akan hancur, kapal itu akan binasa. Begitupun kita, jangan sampai dunia, meskipun kita berada di tengah-tengah dunia, jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Karena kalau dunia masuk ke dalam hati kita, kita akan hancur, kita akan binasa, kita tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan host tadi, ada enggak sih dari Al-Quran dan hadis yang membahas tentang hal ini? Tentunya ada. Ya, yang pertama saya cuplik dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha, illa dzikrullah wa ma walah, au alimun au muta'allimun. Dunia ini, kata Rasul, itu dilaknat. Dunia ini dilaknat. Dan segala macam benda dan seluruh yang ada di dalamnya juga ikut terlaknat. Ya, dunia ini dilaknat sama Allah. Dan termasuk apapun yang ada dalam dunia dilaknat. Apa maksudnya dilaknat? Laknat ini maksudnya adalah jauh dari rahmat Allah. Berarti dunia dan seluruh isinya ini maksudnya adalah berpotensi untuk menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang enggak berpotensi menjauhkan diri kita dari Allah? Kita punya mobil, ya. Mobil itu punya potensi untuk menjauhkan dari Allah. Kita punya TV, itu punya potensi untuk menjauhkan diri kita dari Allah. Waktunya sholat jamaah, tapi tidak sholat jamaah. Karena apa? Mementingkan acara TV. Ya kan? Kita punya uang, potensi sangat besar untuk menjauhkan diri kita dari Allah. Punya pasangan, punya anak, enak-enak ngomong sama anaknya, ada panggilan adzan. Ya, tidak menghiraukan panggilan adzan, malah meneruskan ngomong anak. Ini semua yang ada dalam dunia ini berpotensi untuk menjadi hijab, penutup, menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak ini? Ya. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Illa, kecuali ada 4 hal yang tidak dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, itu ada 4 hal. Yang pertama, illa zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Jadi segala kegiatan, segala sesuatu yang di dunia ini kalau dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak jadi terkutuk, enggak jadi terlaknat. Kemudian yang kedua adalah wa ma walahu, dan seluruh media dan seluruh alat pendukung dalam rangka kita mengingat Allah tadi, dan dalam rangka memperlancar ibadah. Mobil tadi kita ibaratkan, kita katakan mobil berpotensi untuk menjauhkan dari Allah. Tetapi kalau mobil itu kita buat ngangkut tetangga-tetangga untuk pengajian, anjang sana, untuk mengangkut tetangga, ngantarkan, ada perlu, tidak punya uang, kita antarkan, untuk mengantarkan saudara ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, inilah termasuk pengecualian, karena dunia yang berupa mobil tadi digunakan sarana, media untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Yang ketiga, au alimun, yaitu orang yang berilmu, mempunyai kapasitas ilmu agama yang cukup, tidak ikut dilaknat. Yang keempat adalah au muta'allimun, orang yang sedang belajar agama. Ya, jadi 4 ini yang tidak ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita setiap hal sekecil apapun itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya apa? Segala aktivitas kita itu kan ada doanya. Masuk kamar mandi, ada doanya? Ada doanya. Bahkan mohon maaf, kumpul antara pasangan suami istri itu kan hal dunia. Kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, itu bau dunia itu. Tetapi
Agama menghubungkan hal yang keduniawian tadi supaya tidak ikut dilaknat, dihubungkan dengan Allah. Ada doanya. Bercermin ada doanya. Memakai sandal ada caranya. Ya, pakai sandal yang kanan dulu. Masuk rumah ada aturannya. Assalamualaikum. Maka dari itu mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, atau bahkan di dalam tidur pun ada aturannya dalam Islam. Dalam rangka apa? Itu semuanya supaya tidak ikut terlaknat. Caranya gimana? Semuanya dihubungkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah sekali. Baik. Yang kedua, ada di surat Al-Hadid. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya isinya hidup di dunia itu apa sih? Isine donya iku paren niku. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Nah, apa isinya dunia sebenarnya versi Al-Qur'an surat Al-Hadid? Kita akan bahas sebentar lagi. Oke, jadi pemirsa, mungkin kita akan rehat sejenak dan bakal dilanjut lagi Ustadz Ali Mahrus dalam segmen selanjutnya. Selamat datang kembali pemirsa dalam acara Kolbun Salim NTV. Nah, jadi kita bakal melanjutkan tentang penjelasan Ustadz Ali Mahrus tadi yang menjelaskan mengenai tentang kutipan surat Al-Hadid. Silahkan Ustadz untuk melanjutkan. Baik. I'lamu, kata Allah Subhanahu wa taala, i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu isinya apa? La'ibun, walahwun, wazinatun, watafakhurun bainakum, watakathurun fil amwali wal aulad. Yang pertama la'ibun. Apa artinya la'ibun? La'ibun ini permainan. Dunia ini isinya main-main. Ya, dunia ini isinya main-main. Kalau orang main itu kira-kira suatu saat bisa bosen enggak? Bisa Ustaz. Bisa. Dulu waktu booming Mobile Legend ya. Mobile Legend, booming, di mana-mana ada Mobile Legend, di mana-mana main bareng. Tapi suatu saat pasti akan mengalami kejenuhan, ya kan? Anak-anak kecil itu waktunya musim kelereng semuanya main kelereng. Tapi setelah 2 minggu, 1 bulan musim kelereng habis, udah bosen. Yang namanya main-main kan gitu. Kemudian ada musim misalkan main apa? Main karet. Nanti paling 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Ya bosen. Dunia itu isinya ya main-main gitu. Suatu saat pasti akan membosankan. Oke. Yang kedua apa? Lahwun. Lahwun itu sendau gurau. Sendau gurau itu artinya enggak serius. Jadi di dunia ini isinya kayaknya mungkin kita sering bertanya-tanya, ini serius enggak sih? Gitu. Ya. Ini isinya dunia begitu. Contoh, nah, dalam 2 tahun ini kan kita diserang COVID ya. Diserang COVID. Waktu COVID-nya katanya lagi gencar-gencarnya, wah, semua masjid ditutup, jaga jarak. Nah, Idul Fitri nggak boleh kemana-mana, ya kan? Nggak boleh kumpul-kumpul, PPKM, PSBB dan lain macamnya. Ya, seakan-akan ini serem banget nih COVID ini. Ya. Setelah lama-lama, ternyata orang biasa aja. Ya mall tetap buka, pasar tetap rame. Kadang banyak di antara kita bertanya-tanya, ini COVID ini serius nggak sih? Ini penyakit temenan atau enggak sih? Ya. Sering kan kita, ya itu warnanya dunia ya begitu, nggak usah gumun gitu, nggak usah heran. Ya memang kayak gitu dunia. Ini serius enggak? Ini serius enggak? Yang ketiga adalah zinah, artinya apa? Perhiasan. Perhiasan, kata lainnya ya, mungkin kita ibaratkan dengan kata lain gaya-gayaan. Apa sih isinya dunia? Isinya dunia gaya-gayaan, ya kan? Style, ya.
Fashion. Ya. Kalau kita tampil di depan orang, kita supaya pede pakai baju yang menurut kita bagus, menurut orang bagus. Istilahnya gaya-gayaan cumaan. Itu isinya dunia. Kemudian yang selanjutnya watafakhurun bainakum, ya, saling berbangga-bangga. Watafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga, selain suka membanggakan diri. Intinya begitu. Mobil, misalnya kita mampu beli yang mahal, kita paksa untuk beli yang mahal. Padahal sama-sama mobilnya. Kenapa? Kita harus beli yang mahal, yang bermerek. Karena kita butuh prestis, kan gitu. Ya. Nah ini isinya dunia yang memperjuangkan prestis itu. Gaya-gayaan aja, berbangga-bangga diri. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, watakathurun fil amwal wal aulad. Banyak-banyakan harta, ya kan? Banyak-banyakan harta dan anak. Ya. Berbangga-bangga punya anak. Coba kita lihat di masyarakat kita. Ada ibu-ibu punya anak kecil, bayi. Bisa ngomong mama, papa gitu. Itu RW, itu diceritain semua. Anak saya ini sudah bisa ngomong mama, ngomong papa. Anak saya sudah bisa merangkak. Anak saya sudah mulai bisa ngomel, berbicara. Ini RT, RW diceritain semua. Padahal apa? Yang namanya anak suatu saat ya bisa kayak gitu. Suatu saat anak manusia itu pasti suatu saat bisa ngomong mama papa. Apa sih istimewanya? Ya enggak ada istimewa. Tapi dia bangga dengan anaknya. Dunia ya, itu isinya dunia. Begitu. Nah, ini yang dikutip oleh surat Al-Hadid ayat 20. Ini kutipan saja karena ini ayatnya ada terusannya. Baik. Kalau kita lihat dunia itu artinya apa sih? Kalau dunia kan berasal dari bahasa Arab. Ad-dunya. Itu kalau kita lihat dari segi bahasa berasal dari dana yadnu, artinya dekat. Nah, dekat, sebentar, enggak lama. Ya. Atau berasal dari dani, ya, rendah. Artinya dunia ini rendah. Ya. Rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rendah di mata orang-orang yang mengetahui hakikat dunia sebenarnya. Kemudian juga berasal dari kata dana'ah, artinya hina. Dunia ini sebenarnya nggak ada harganya, hina banget. Ya. Mungkin kita bisa compare ya, kita bandingkan seberharga apakah sih dunia ini kalau dibanding dengan akhirat kan gitu. Kok katanya dunia hina, kok katanya dunia ini rendahan, dunia ini nggak ada harganya, dunia ini adalah sesuatu yang sepele dan lain sebagainya. Nah kita akan mengetahui bagaimana hakikat harga dunia sebenarnya kalau kita compare, kita bandingkan dengan akhirat. Nah, di sini Rasul SAW pernah mengemukakan dalam hadisnya dalam rangka mengcompare tadi ya, membandingkan dunia sama akhirat. Ini bandingannya kayak gimana sih? Mahal mana sih? Kalau dibandingkan ke seperberapa akhirat sih? Itu. Rasul SAW dalam hadisnya beliau bersabda, "Mad dunya fil akhirati." Dunia kalau dibandingkan dengan akhirat, ya, dunia dibanding dengan akhirat. Illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yam. Itu seperti kita berada di tengah lautan. Ya, kita ada di tengah-tengah lautan. Depan kita nggak lihat daratan. Belakang kita nggak lihat daratan. Kanan kiri sama sekali tidak terlihat daratan. Semua mata kita yang kita lihat adalah air laut. Ya. Nah, laut pun kita pilih yang dalam, jangan laut yang dangkal cuma 100 meter, 200 meter. Ya, kita pilih laut yang paling dalam. Dan laut yang dalam itu bukan ratusan meter ya, kilo ukurannya. 2 kilo, 3 kilo, bahkan ada 4 kilo kan begitu. Terus kalau seandainya kita timbang atau kita ukur dengan meter kubik, berapa meter kubik itu yang ada di laut itu airnya? Jutaan bahkan bisa triliunan kan begitu. Nah, dunia itu kalau dibanding laut yang sebegitu luas itu
Itu seperti kita mencelupkan satu jari kita di laut, kemudian kita angkat. Ya. Tangan kita basah enggak itu? Basah. Basah. Basah yang ada di tangan kita itulah dunia. Sedangkan akhirat adalah lautan yang tak terhingga tadi. Ya kan? Itu perbandingan yang dikemukakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti perbandingannya bukan hanya 1/100 atau 1/1000, yang tidak ada ukurannya sudah. Tidak ada ukurannya. Makanya kalau orang kita ngoyo megawe sampai ngoyo, sampai rela-rela banting tulang kata orang ya kan. Banting tulang, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala. Kalau dikejar cuma donyo tok, tidak dihubungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, sampean tuh ngejarnya apa? Jari basah. Kita cuma ngejar jari basah. Ya kan? Sampai lupa waktu, kerja, buka toko, waktunya adzan enggak berangkat sholat, waktunya sampai qomat enggak sholat, sampai waktunya habis enggak sholat. Yang dikejar apa? Jari basah. Jari basah. Sedangkan yang kita tinggalkan lautan. Ini kalau ilmu bisnis, ini bukan hanya rugi ini, sangat-sangat rugi. Kita mengejar jari basah, ya kan? Tapi justru kita meninggalkan lautan yang lepas, yang tidak terhingga tadi. Ya. Demi jari yang basah tadi. Maka ini ilmu bisnis jelas ini sangat rugi. Ya. Kemudian ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin." Kalau seandainya dunia ini ada harganya, dan harganya itu cuma seperti sebelah sayap nyamuk. Nyamuk itu berharga enggak? Enggak berharga. Ini bukan nyamuknya dunia ini. Harganya dunia itu seharga sayap nyamuk. Bukan nyamuknya, sayap nyamuk. Dan bukan dua-duanya, sebelahnya saja. Dunia ini harganya adalah sebelah sayap nyamuk. Kalau seandainya dunia ini sebelah sayap nyamuk, ini kalau seandainya harganya itu masih berharga sebelah sayap nyamuk, itu kata Rasul, masako kafiron minha syurbata ma'in. Orang kafir nggak bakal dikasih rezeki sama Allah, nggak bakal dikasih minum sama Allah. Kalau seandainya dunia ini harganya harganya sebelah sayap nyamuk. Buktinya sekarang apa? Orang kafir bisa minum nggak? Bisa, Ustaz. Bisa. Orang kafir bukan hanya bisa makan dan minum. Ini kalau kita lihat 10 orang terkaya di dunia, ini kayaknya ya orang kafir kan gitu. Ya. Bukan hanya bisa makan, bisa minum, tapi kaya raya, menjadi miliarder. Ya, ini bukti bahwasanya dunia ini harganya tidak sampai sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk. Karena kalau ada harganya dan harganya itu murah sekali, sebelah sayap nyamuk, nggak bisa makan itu orang kafir itu. Nah, buktinya bisa makan, bisa kaya, bisa leha-leha. Nah, justru kita orang Islam ini yang miskin-miskin kan begitu. Nah, ini bukti bahwasanya dunia ini tidak ada harganya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, jadi itu tadi yang telah dijelaskan tentang bagaimana sih dunia itu jika dibandingkan akhirat, dan kita akan rehat sejenak sampai jumpa lagi pada segmen selanjutnya. Nah, pemirsa, kembali lagi di Kolbun Salim NTV. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ali tentang bagaimana sih dunia itu di mata Allah dan juga bagaimana dunia dibandingkan dengan akhirat. Tapi masih ada yang penasaran lagi kan? Mungkin beberapa pertanyaan muncul di benak para pemirsa. Jadi langsung kita tanyakan kepada Ustadz Ali Marus. Ustadz, jika dunia ini tidak berharga dibandingkan akhirat, tetapi mengapa sih dunia ini terlihat begitu indah? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Dunia ini sangat hina. Terlihat indah karena memang
dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuat indah oleh Allah. Ya. Dibuat indah oleh Allah untuk mata manusia. Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Maka Allah ini menghiasi manusia dengan cinta dan syahwat. Suka. Memang dibuat suka. Manusia dibuat suka. Suka dengan apa? Minan nisa, suka perempuan. Nah, suka perempuan, suka pasangan ya. Ya orang kalau nggak dibuat suka sama lawan jenis, ya nggak ada namanya manusia terus punya keturunan. Hancur ini. Nabi Adam nggak mungkin punya cucu namanya Ali Mahrus sama Mas Aan. Mas Aan. Nggak ada. Kita ada di dunia karena ada manusia yang punya syahwat terhadap lawan jenis. Kemudian disalurkan lewat jalur pernikahan. Jadi ya penting juga gitu loh. Kenapa kok indah? Karena memang dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal banin, suka anak, punya anak kan suka. Alangkah sedihnya orang yang sudah menikah tapi tidak punya keturunan. Ya. Orang di dunia ini kalau normalnya ya memang suka sama anak, suka keturunan, ya seneng kalau punya anak, punya keturunan, punya cucu dan lain sebagainya. Wal qanatirul muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Harta tumpuk-tumpukan, emas, perak itu seneng. Ya, mobil, seneng enggak punya mobil? Nggih, seneng Ustaz. Pengen enggak? Pengen. Punya rumah? Alhamdulillah. Pak. Bisa rekreasi keliling dunia? Dereng. Pengen tapi? Nggih, pengen Ustaz. Pengen. Itulah memang isinya dunia. Ya kan memang dibuat begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khailul musawwama wal an'am wal harth dzalika mataul hayatid dunya, dan itulah benda-benda yang ada di dunia, isinya ya kayak gitu semuanya. Nah, ini tidak bisa melihat, tidak bisa mengcompare tadi, membandingkan dengan akhirat, ini tidak bisa jeli orang. Ya, kecuali orang yang tersebut orang soleh yang mata batinnya bisa melihat. Kalau umumnya manusia yang nggak bisa melihat, nggak sadar, ya, nggak sadar bahwasanya yang dikejar apa? Yang dikejar 11 sayap nyamuk. Rela lembur, kerja sampai lembur, gajinya sayap nyamuk. Ya. Anda yang di rumah kerja di kantor, pagi jam 8 pergi ke kantor, jam 5 pulang, sampai 1 bulan, gajian sayap nyamuk. Mau nggak gajian sayap nyamuk? Mboten Ustaz. Nah, ya. Sekolah-sekolah misalnya, anaknya disekolahin SMA, SMP, ya. Bayar SPP, bayarnya pakai sayap nyamuk. Mau nggak? Enggak Ustaz. Ya sebenarnya itu dunia yang seharganya gitu. Ya. Dari itu loh kok malah dibela-belain. Ada yang bela-belain apa? Sampai pisah dengan istri, pisah dengan keluarga, berlayar berbulan-bulan, ya kan? Terkatung-katung di tengah lautan demi mencari Sayap nyamuk. Makanya kalau kita punya teman, ya, ini kok keasikan kerja sampai lupa ibadah, waktunya Ramadan nggak mau puasa. Sampeyan yang dikejar sayap nyamuk. Yang sampai tinggalkan lautan yang luas. Nah, ini jarang yang bisa melihat dengan jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Al-Ankabut, wa innad darul akhirata lahyal hayawan. Ya kalau sebenar-benarnya kehidupan yang hakiki itu ya di akhirat. Ya. Yang namanya hidup hakiki ya di akhirat lahyal hayawan. Nah, kemudian kenapa sih? Misalnya ada pertanyaan, kenapa sih kok kita nggak bisa melihat dengan jelas? Ya kan? Dunia ini kok kita lihat kok indah terus. Tadi alasannya satu apa? Karena memang dibuat begitu sama Allah ya. Alasan yang kedua, karena kita ini sedang kena sihir. Ya, kena sihir ini. Ya. Ada satu ulama namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini dulu adalah berandal. Dulu adalah pencoleng ini. Preman kelas berat. Pentolannya preman pada saat di zamannya itu Malik bin Dinar namanya. Kemudian beliau bertaubat, menjadi soleh, belajar agama, memperdalam ilmu agama.
akhirnya menjadi ulama besar. Karena motivasinya beliau apa? Aku dadi wong brandal, iku bisa jadi pentolannya. Masa saya mau jadi tobat, belajar agama dengan sungguh-sungguh, saya nggak bisa jadi pentolan orang beriman? Wah, itu. Akhirnya benar jadi pentolan orang beriman. Namanya Malik bin Dinar. Apa kata Malik bin Dinar? Ittaqus sahirah. Hati-hati kalian dengan satu bentuk jenis sihir. Ya. Allati tasharu qulubal ulama. Yang sihir ini tidak korbannya tidak hanya orang biasa saja. Ini bahkan pembesarnya kena sihir. Ulamanya bisa kena sihir. Kiainya, mubaleknya, ustadz-ustadznya ini bisa kena sihir. Nah, ini sihirnya ampuh sekali ini. Ustadz kiai kok bisa kena sihir itu berarti sihirnya ya luar biasa. Oke. Sihir ini efeknya adalah tulhihim anillahi ta'ala. Ini memisahkan atau membuat lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Wahia ashar wa akbah min sihri Harut wa Marut. Dan ini lebih bahaya. Sihir jenis ini lebih bahaya daripada sihirnya Harut dan Marut. Ini luar biasa nih jenis sihirnya, hati-hati ini. Ya. Dan yang namanya sihir, orang kena sihir itu kerasa enggak? Enggak kerasa, enggak sadar. Orang kesihir, dia enggak sadar kalau dia sedang tersihir. Contohnya lah, Mas Aan misalnya kena pelet, ya, kena pelet sama cewek. Nah, cewek yang wajahnya biasa saja, yang bodinya lowemu, ya kan? Itu kalau sudah kena lentrek, ya, Mas Aan kena lentrek, kena pelet, itu wanita yang jelek tadi yo wayu, ngono. Okay. Yang lowemu itu ya sewemok gitu ya, karena kena sihir. Nah, kapan sihir itu akan sembuh, akan hilang kapan? Kalau enggak diobati, ya, diobati dengan apa? Perlu diruqyah. Perlu diruqyah, diombeni banyu dongone kiai. Kalau dibiarkan ya sampai mati. Kalau korbannya ini mati baru jinnya keluar. Lek wis keluar baru lo cewek sing sing suwemok mau rek tibane lowemu wireng ngentutan merwongos kan gitu. Keriting ra karo-karuan kan gitu. Ya. Kita ini sedang kena sihir. Dan sihir itu lebih bahaya dari Harut dan Marut. Kalau sihirnya Harut dan Marut kata Malik bin Dinar, hadza yufarriqu bainal abdi hadza yufarriqu bainal li'anna dzalika yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Kalau sihirnya Harut dan Marut itu memisahkan antara suami dengan istri. Jadi kalau ada bentuk sihir ini untuk memisahkan suami istri, membuat bengkrengan tok, membuat cerai. Ya, ini namanya satu bentuk dari sihirnya kelompok Harut dan Marut. Dan jenis sihir yang kita bicarakan ini lebih bahaya efeknya daripada sihirnya Harut dan Marut. Kenapa? Kalau sihirnya Harut dan Marut memisahkan istri dengan suaminya, memisahkan kita dari pasangan kita. Kalau sihir yang jenis ini memisahkan antara hamba dengan Tuhannya. Wah, bahaya enggak ini? Lebih bahaya mana? Lebih bahaya yang ini. Apa sih sihir itu? Wa hadzas sihru ad-dunya. Sihir jenis ini namanya dunia. Nah, ini enggak cuma menimpa orang biasa. Sampai ustadznya pun berpotensi kena sihir. Ya. Mubalek ceramah. Lah kalau mubalek ceramah tujuannya cuma amplop, dunia enggak? Dunia, Ustaz. Dunia. Berarti kena sihir. Ustadznya perlu diruqyah iki. Celukne Ustaz Danu, ya. Dipanggilkan Ustaz Danu, Ustaz diruqyah ini. Ya, kayak gitu. Jadi enggak boleh, ya. Amplop. Wah, ini enggak beres ini Kiai. Ya. Lebih enggak beres lagi kalau kita ngundang Kiai enggak kita amplopi. Nah, itu enggak beres. Baik. Nah, jadi
Kalau misalnya kita terlalu kena sihir dunia, kalau tadi kena sihir perlu diruqyah. Kalau sampean punya temen asik kerja, waktunya Ramadan gak poso, ndak mau puasa, panggilkan Ustadz Ruqyah. Ruqyah Ustadz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Biar sadar. Kenapa? Karena kena sihir dunia dia. Bahaya sekali. Oke. Nah, sampai-sampai ada namanya Uwais Al-Qarni. Ini tahu ya, Uwais Al-Qarni adalah tabi'in. Ada yang bilang itu juga termasuk sahabat, tapi pendapat yang paling kuat adalah tabi'in yang sangat terkenal sekali dengan keampuhan doanya. Sampai-sampai Sayyidina Umar itu diminta oleh Rasulullah kalau ketemu sama Uwais untuk minta doa karena doanya mustajab. Uwais Al-Qarni ini ketika terkenal viral di mana-mana, dia melarikan diri ke Irak. Kenapa kok melarikan diri ke Irak? Takut karena dia sudah tenar. Takut nanti sombong. Waduh, kalau saya di sini, waduh, semua kenal saya. Nanti saya ujub, nanti saya takabur, memanfaatkan nama besar saya dan lain sebagainya. Akhirnya dia pergi ke Irak, melarikan diri. Kenapa? Aman di Irak, tidak ada yang kenal. Itu. Dia bawa apa? Bawa 4 dinar. Itu mau disangoni sama Umar bin Khattab. Mau disangoni 4 dinar itu mau ditambahin sama Umar bin Khattab. Tapi Uwais menolak. Kenapa? Ya Amirul Mukminin, saya punya 4 dinar. 4 dinar ini saya nggak tahu. Ini habisnya duluan nyawa saya atau 4 dinar ini. Kalau seandainya 4 dinar ini belum habis, sedangkan saya sudah mati, ini hisabnya berat nanti di akhirat dunia ini. Lah itu saya punya 4 dinar, saya masih belum tahu. Ini bisa habis ketika saya hidup atau nyawa saya yang habis duluan, saya nggak tahu. Lah kok malah saya sampean tambahi lah dana. Nah, saya kayak gitu. Jadi berjaga-jaga supaya tidak cinta kepada dunia dan kita orientasinya ini adalah lautan yang besar yang luas tadi adalah kehidupan akhirat. Nah, jadi para pemirsa, tadi kita juga sudah dengar tentang cerita tabi'in Uwais Al-Qarni dan kita akan rehat sejenak dan akan kembali setelah yang satu ini. Selamat datang lagi pemirsa di Kolbun Salim NTV. Nah, untuk selanjutnya ini kita tetap akan pada topik kita tadi, yakni tenggelam dalam dunia. Nah, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan kepada Ustadz Ali. Ustadz, ini saya pernah mendengar di suatu ceramah bahwa dunia ini merupakan suatu titipan, Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan, maksud dari titipan itu gimana sih, Ustadz? Baik, titipan itu ya berarti bukan milik kita. Yang namanya titip, saya nitip HP misalkan. Boleh nggak sampean jual? Enggak boleh, karena titipan yang namanya titipan itu bukan hak milik. Suatu saat HP itu bakal diambil kembali oleh siapa? Oleh pemiliknya. Oleh pemiliknya. Dunia juga begitu. Dunia dengan segala fasilitasnya ini bukan milik kita. Ya. Kita ini cuma dititipi. Nah ini ada kaulnya Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyatakan, saya melihat dan menjumpai orang-orang dahulu, orang-orang alim, orang-orang soleh pada zaman dulu, melihat dunia ini cuma titipan saja. Dan mereka tidak merasa bahwasanya itu punya hak milik terhadap dunia yang mereka genggam itu. Dan mereka sadar kalau titipan akan dikembalikan suatu saat kepada pemiliknya. Akan diminta oleh pemiliknya. Nah itu. Makanya katanya Imam Hasan Basri supaya nantinya bebannya ini ringan. Ketika mati bebannya ringan, maka titipan-titipan itu harus kita kembalikan semuanya sebelum mati supaya tanggung jawabnya bebas. Makanya itu orang hidup di dunia ini titipan. Kalau kita dititipi ya harus dikembalikan kepada pemilik, seperti teorinya tukang parkir. Ya, ada tukang parkir di depan toko. Yang parkir apa? Toyo Innova, Alphard. Terus yang punya Innova mau keluar. Terus masa orang tukang parkirnya, "Loh, coba iki mobilku, Pak." Nah,
Edan. Tukang parkir nggak merasa. Mau itu dititipin mobil jenis apa, biasa saja. Mau titip roda 3, mau parkir roda 2, pedah engkol pun nggak ngomun. Kan begitu. Kenapa? Karena sadar itu hanya titipan. Suatu saat pasti harus dikembalikan. Dunia juga begitu. Ya, caranya mengembalikan gimana? Ya kembalikan sama Allah. Caranya gimana? Ya Allah titip. Ya, dunia punya uang titip. Kok ada tetanggamu yang kelaparan? Nah, kasihkan. Nah, berarti kita mengembalikan titipan. Lewat apa? Anak yatim, lewat masjid. Lah ini diminta sama Allah, kok nggak dikembalikan? Ini kan namanya sudah merasa mempunyai hak milik. Ada tetangganya lapar, tetangganya anak yatim nggak bisa sekolah. Loh, sampean kok diem saja padahal sampean punya banyak uang. Itu berarti sampean merasa hak milik, tidak mengembalikan titipan. Semakin banyak yang kita kembalikan, semakin nanti hisabnya di akhirat menjadi ringan. Kenapa? Karena amanah-amanah titipan-titipan tadi sudah kita kembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Nah, ada satu kutipan dari Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ini ayahnya namanya Mubarak. Ini beliau ini dulunya adalah budak yang dimpek mantu sama tuannya. Loh, kok bisa tuannya kok ngepek mantu budak? Karena tuannya ini ndak gila dunia gitu loh. Karena mantunya ini soleh, makanya meskipun budak dipek mantu, gitu. Ya, ini lahir anak namanya Abdullah bin Mubarak. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Dunia ini penjara. Yang namanya penjara itu enak enggak, Mas? Boten, Ustaz. Bisa enggak? Misalnya masuk penjara, orang di penjara, nggawa kulkas, nggawa apa jenenge kasur dhewe, nggawa dipan, nggawa brankas, AC, boleh enggak? Enggak boleh, Ustaz. Enggak boleh. Soalnya apa? Kalau di penjara itu memang enggak enak. Jenenge di penjara kok enak itu. Ustaz, di Indonesia penjaranya kok enak. Ya, gimana ya? Repot ya. Sesuai kelas mungkin. Yes, ya pokoknya umumnya di penjara ya kan enggak gitu. Enggak boleh enak-enakan di penjara. Ya namanya penjara itu enggak enak. Nah, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Kalau orang mukmin, orang beriman, rajin sholat, gak sugih-sugih, biasa saja. Penjara. Ya. Sampean pengen Ustaz, saya ini sudah sholat, sudah sedekah, rajin puasa, saya berusaha menjadi orang soleh, tapi ekonomi saya ini enggak meningkat-meningkat ya. Saya enggak kaya-kaya ya. Istri enggak nambah-nambah ya. Misalnya begitu. Loh, penjara ini bosku. Ya. Ini penjara, sampai nyari enak enggak bisa di penjara. Ya, di penjara mau makan rawon, pesen sarapan rawon, siang gulai, malam sate, bistik, boleh? Enggak boleh. Ya, namanya penjara, enggak enak. Ya. Kata Abdullah bin Mubarak, dunia ini penjara. Wa a'dhamu a'malihi fi sijni as-sabru wa kadhmil ghaidh. Dan amalan terbesar yang ada di dalam penjara itu ada 2. Ya. Amalan perilaku yang paling baik yang ada di penjara itu 2. Apa? Sabar sama enggak oleh ngamuan. Sabar. Ya, orang di penjara itu pokoknya intinya harus sabar dan enggak boleh ngamuan. Sabar. Mangan enggak enak. Gimana? Sabar itu loh. Qanaah. Ya, qanaah, sabar namanya juga di penjara. Ustaz, saya pengen mobil ya. Teman-teman saya, tetangga-tetangga, keluarga saya sudah roda 4 semuanya. Saya masih ngengkol ya, sepeda Vespa. Loh, sabar. Ini dunia. Penjara. Sabar ente. Ya, gak boleh ngamuk-ngamukan, enggak boleh. Mosok di penjara ngamuk. Ada orang di dalam penjara ngamuk. Oh ya dikampel ngambek seper, Pak. Ya kan? Orang penjara kok ngamukan. Wah, enggak mau aku makan ngene iki. Apa? Minta rokok, minta kopi di penjara. Loh, kamu siapa? Oh, ngamuk-ngamuk gak dikai. Ini penjara. Ya. Kalau kita hidup di dunia, fasilitas
tidak sebaik yang kita bayangkan. Realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Yus gak usah ngamuk lah, ya. Tetangganya punya lebih baik hartanya, lebih banyak sawahnya, lebih megah rumahnya. Terus ngamuk-ngamuk ning bojone. Mas man sampeyan iki kok tangga wis duwe mobil, wis duwe apa iso bangun omah, sudah punya sawah, sudah punya ruko, sampeyan iki aku sak liyane dipangani gerang asin tok gak ono meneh. Nah, ngamuk-ngamuk ning bojone. Lho, aja ngamukan donya iki. Ya, itulah dunia. Yang namanya penjara juga gitu. Dan kalau di dunia ini yang namanya di penjara, kalau orang di penjara pengen keluar enggak? Enggak, Ustaz. Iya, berarti kalau orang di dunia pengen mati enggak? Orang di penjara loh pengen keluar. Berarti orang hidup di dunia harusnya pengen mati enggak? Normalnya mboten. Normalnya mboten. Ya, tetap umumnya bukan normalnya. Umumnya. Normalnya pengen mati. Nah, kalau dia enggak pengen mati masih belum sadar berarti kalau ini penjara. Apa sih penjara itu? Ya enggak enak. Dan di penjara enggak boleh. Kalau kita keluar penjara boleh enggak bawa apa-apa gitu dari penjara? Keluar dari penjara. Kulkasnya penjara digawa mulai. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh, berangkas dibawa pulang. Iki kulkas-kulkasku, iki lemariku lho ya. Dibawa pulang. Tidak boleh, gampang sepir kon. Ya. Begitu juga kita hidup di dunia. Mati tidak boleh kita bawa. Itu Innova saya sama Alphard saya itu kalau mati tolong ya dikubur juga ya. Boleh enggak? Tidak boleh. Enggak boleh, namanya penjara ya apa sampean. Ya. Nah, ini kita harus sadar karena dunia ini hanya sebatas mampir ngombe. Kalau kata Rasul, di dunia ini jadilah seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Di dunia ini kita harus merasa sebagai orang yang menyeberang jalan. Menyeberang jalan sebentar enggak? Sebentar. Sebentar sekali. Ada enggak orang nyebrang jalan di tengah-tengah jalan gelar karpet, gelar tikar, rokokan, ambek main game, ngrungokne musik ya. Tabrak truk sampean. Nah, ya gitu. Di dunia ini jangan merasa selamanya. Sementara cuma apa? Sekedar lewat atau menyeberang jalan. Baik itu. Jadi pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ustadz Alif Marus tentang tenggelam dalam dunia. Mungkin pertemuan kali ini bakal kita sudahi karena durasi yang sudah sampai pada akhirnya. Jadi tolong diingat pesan-pesan dari Ustadz Alif Marus supaya untuk kita terapkan di dunia maupun nanti kelak di akhirat agar kita mampu berada di tempat yang semestinya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu setia pada NTV dan terutama pada program Kolbun Salim NTV. Saya Ahmad Izzuan bersama Ustadz Alif Marus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.